Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gevira Widayanti, peserta Laksar CPNS golongan 3 angkatan 5. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak penonton untuk dapat memahami mengenai hand hygiene. Mari terapkan hand hygiene dengan tepat dan benar. Tahukah Anda, berbagai penyakit dapat ditularkan melalui tangan. Penularan ini dapat terjadi akibat adanya kontak tangan dengan benda yang terkontaminasi dengan kuman. Tangan tersebut selanjutnya menjadi perantara dalam penularan penyakit. Beberapa penyakit dapat ditularkan melalui tangan yang kotor, seperti diare, muntaber, flu, hepatitis A, konjungtivitis, dan penyakit kulit. Hand hygiene dapat mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit. Hand hygiene sendiri merupakan salah satu tindakan untuk membersihkan tangan, tidak hanya dengan menggunakan air, tetapi juga dengan menggunakan bahan lain yang dapat menghilangkan sumber infeksius seperti sabun dan hand rub. Kapan saja perlu dilakukan penerapan hand hygiene? Mari terapkan hand hygiene setiap kali tangan kita kotor, seperti setelah mengetik, menekan tombol lift, memegang gagang pintu, memberi makan peliharaan. Setelah bermain di tanah, lumpur, atau tempat kotor, seperti setelah berkebun. Sesudah buang air, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan dan setelah makan, dan setelah bersin atau batuk. Bagaimana langkah cuci tangan dengan sabun dan air? Dengan media sabun dan air, cuci tangan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 60 detik atau 1 menit. Basahi tangan dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun di tangan dan gosokkan pada telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan, jari-jari yang saling bersinggungan, dan lakukan pada tangan sebaliknya. Gosokkan telapak tangan dan jari-jari saling bertautan, ujung jari-jari saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok telapak tangan dengan ujung jari secara berputar, lakukan secara bergantian. Jika menggunakan sabun, bilas dengan bersih menggunakan air mengalir. Keringkan dengan tisu dan tutup keran dengan bekas tisu tersebut. Cuci tangan sudah selesai dan tangan sudah kembali bersih. Selain menggunakan air dan sabun, hand hygiene juga dapat dilakukan dengan bahan lain yang mengandung bahan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Secara garis besar, hand rub dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berbasis alkohol dan non-alkohol. Hand rub berbasis alkohol biasanya mengandung antara 60-95% alkohol dalam bentuk etanol, isopropanol, atau propanol. Sementara hand rub non-alkohol biasanya terbuat dari desinfektan seperti benzalkonium chloride atau triclosan. Lalu, bagaimana langkah cuci tangan dengan hand rub? Dengan media hand rub, cuci tangan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik saja. Tuangkan hand rub di tangan dan gosokkan pada telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan, jari-jari yang saling bersinggungan, dan lakukan pada tangan sebaliknya. Gosokkan telapak tangan dan jari-jari saling bertautan. Ujung jari-jari saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok telapak tangan dengan ujung jari secara berputar. Lakukan secara bergantian. Cuci tangan sudah selesai dan tangan sudah kembali bersih. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Jika sudah, mari terapkan hand hygiene dalam keseharian. Ayo, bangun kebiasaan baik dimulai dari kamu dan lakukan sekarang. Terima kasih.